Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah, semoga Ananda semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, untuk Ananda semua, Ibu ucapkan selamat telah memasuki jenjang kelas yang lebih tinggi. Artinya usia Ananda semuanya semakin besar. Ananda harus menunjukkan sikap berani, percaya diri, dan senantiasa berperilaku yang baik. Siap ya anak-anak hebat? Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran Dinul Islam bab pertama. Ananda sudah siapkan bukunya? Sudah siapkan alat tulisnya? Oke, kalau sudah siap, semua alat tulisnya silahkan Ananda simpan dengan baik. Sebelum dimulai proses kegiatan belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mulai bab pertama yaitu tentang surat Al-Falaq. Ananda semua pasti sudah mengetahui surat Al-Falaq itu bunyinya seperti apa. Karena Ananda semua pasti sudah menghafalnya, ya insya Allah. Nah, untuk bab pertama ini silahkan Ananda buka bukunya di halaman 3. Pada pembelajaran hari ini, Ananda diharapkan mampu membacakan lafaz dari ayat-ayat surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang kedua, Ananda diharapkan dapat mengetahui isi kandungan dari surat Al-Falaq. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan dapat menuliskan lafaz surat Al-Falaq. Insya Allah, Ananda semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Bismillah, insya Allah bisa meskipun masih belajar di rumah. Ananda harus tetap semangat. Baik, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita mengamati terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 gambar. Gambar pertama, dilihat itu ada ibu-ibu yang sedang apa ya? Dan gambar kedua, di sana ada seorang adik dan kakak sedang berdoa, mau apa dan apa gunanya ya? Silahkan Ananda tuliskan pendapat Ananda terhadap 2 gambar tersebut di buku tulis Ananda. Ananda ceritakan gambar pertama peristiwa apa yang terjadi, gambar kedua pun demikian. Apabila sudah selesai, yuk kita melanjutkan proses kegiatan belajar kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu membaca surat Al-Falaq. Sebelum memulai membaca, silahkan posisi Ananda ketika duduk harus dengan keadaan yang baik. Sudah dalam keadaan yang baik, tidak sambil tiduran, tidak sambil makan ya. Nah, apabila sudah dalam posisi yang baik, mari kita membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar, tidak terburu-buru ya. Ikuti bersama-sama, didahului dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ananda semua sudah membacakan surat Al-Falaq bersama-sama. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang isi surat Al-Falaq itu sendiri. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, makanya disebut sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Falaq berada pada urutan ke-113 di Al-Quran. Kata Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Isi pokok dari surat Al-Falaq artinya adalah surat Al-Falaq ini di dalamnya menceritakan tentang apa ya? Nah, intinya atau isi yang paling penting dari surat Al-Falaq itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungannya dari apa ya, Bu? Nah, memohon perlindungan kepada Allah itu dari segala macam kejahatan. Banyak sekali kan kejahatan di dunia ini, baik itu kejahatan yang berasal dari penjahat atau binatang-binatang buas ya yang dapat membahayakan kita, maupun kejahatan dari tukang sihir serta orang-orang yang dengki. Nah, ternyata kejahatan itu bukan hanya dari penjahat-penjahat saja atau binatang buas ya. Ada juga dari orang-orang yang dengki. Dengki itu perasaan tidak suka atau iri terhadap orang lain, terhadap kebahagiaan orang lain, terhadap prestasi orang lain, itu iri. Iri itu dosa pertama yang menggelincirkan iblis ke neraka. Karena kan iblis tidak suka tuh sama Adam, makanya Allah masukkan iblis itu ke neraka. Dan dengki itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Nah, siapakah manusia itu? Ya, jadi dengki itu dosa pertama yang dilakukan oleh anak dari Nabi Adam yang bernama Qabil, sehingga tega dia membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil karena Qabil itu merasa iri atau tidak suka terhadap kebahagiaan yang didapatkan oleh Habil. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua senantiasa terhindar dari bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk perilaku yang buruk ya. Semoga kita semua senantiasa melakukan perbuatan baik, ibadah yang baik. Siap ya anak-anak? Nah, maka dari itu Rasulullah pun menganjurkan kita untuk senantiasa membaca surat Al-Falaq. Contohnya, ketika Ananda semua akan bepergian atau ketika akan tidur, dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dengan harapan semoga Allah melindungi kita dari segala macam bentuk gangguan yang merugikan, dari segala macam bentuk kejahatan. Siap ya untuk mengamalkannya? Alhamdulillah, Ananda sudah mengetahui isi kandungan dari surat Al-Falaq. Ya, ingat nak, kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Kita harus senantiasa menjaga perilaku kita
Tidak boleh ada iri hati, karena iri hati itu hanya akan memberikan kehancuran kepada kita. Ya, baik, kita lanjut kepada tugas selanjutnya, yaitu menuliskan ayat-ayat surat Al-Falaq. Silahkan Ananda tuliskan ayat-ayat dari surat Al-Falaq, boleh di buku tulis, boleh juga di buku paket. Misalnya ibu, aku mah pengen nulisnya di buku paket saja, ada di halaman 5. Silahkan, boleh. Silahkan Ananda tulis dengan baik ya. Semangat untuk belajarnya, siap? Apabila sudah mengerjakan, sudah menuliskan, Ananda boleh melaporkan tugasnya lewat WhatsApp. Silakan hubungi ke nomor ibu. Ananda semua pasti sudah mengetahuinya ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Silahkan Ananda baca kembali dari halaman 3 sampai 4. Silahkan Ananda kerjakan tugasnya dengan baik. Insya Allah Ananda bisa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat Ananda serap dengan baik. Ya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam proses penyampaian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak solih dan solihah. Kalian hebat.